Oke, Rio ganteng, asik. Teman-teman kita hari ini kedatangan Rio ganteng. Enggak ya, Rio Gandhi ya. Rio Tapi Gandhi. kalau ganteng itu kan pilihan orang ya, Pilihan selera orang. ya. Referensi. Referensi. Gimana kabarnya, Bro? Baik. Lu gimana, Bro? Baik, puji Tuhan, baik. Mantap. Kalau nggak baik nggak di sini. Oh, bener. Ya kan? Gimana bisnis lancar? Lancar. Yang gue lihat nih kan seringnya ada posting konten di sosial media lu ya, kontennya Yes. tentang bisnis lu di digital market ya, kita ngomong Digital e-commerce market, ya. Digital market. Iya, e-commerce. Nah, sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Sebenarnya kan ini kan kita nonton nih, kita podcast kan kita udah tahu nih ya e-commerce itu apa. Mungkin audiens ada yang belum tahu. Boleh lah lu sharingin dulu sedikit pandangan lu tentang e-commerce itu apa sebenarnya? Oke, e-commerce itu sebenarnya kita ngomong gampangnya ya, e-commerce sama marketplace itu beda. Beda ya? Beda. Nah, ini gue juga baru tahu. Nah, menarik nih sekalian Oke. gue belajar juga. Oke. Apa tuh bedanya e-commerce Sebenarnya sama gini, marketplace? kalau e-commerce itu tuh lu nggak bisa buka toko di sana. Oke. Jadi contoh lu punya website, Mm-mm. lu doang yang bisa jual. Oke. Itu e-commerce. Tapi kalau marketplace itu orang-orang bisa jual di sana. Oke. Contoh kayak marketplace yang udah ada lu tau lah gitu kan. Jadi gue bisa buka toko, lu bisa buka toko. Kalau e-commerce nggak beda. Cuman pandangan orang itu e-commerce itu adalah satu. Mereka Marketplace. taunya e-commerce. Oke. E-commerce itu marketplace. Padahal sebenarnya beda. Mm. Sebenarnya gue bisa bilang e-commerce kalau lu punya website, lu jualan di website lu, itu lu bisa bilang lu punya website e-commerce. Oke. Tapi kalau marketplace, lu bisa buka toko di sana. Ya gitu gampangnya lah. Karena bedanya juga dari katanya juga udah beda ya. Katanya Commerce udah satu beda. kan electronic commerce, Betul. sama satu lagi marketplace. Betul. Kalau marketplace udah jelas kan tempat bertransaksi, tempat Betul. jualan ya kan. Market kan pasar ya ngomong Ya, Indonesia berarti ya. tempat pasar gitu. Ya. Nah, kalau e-commerce ini tadi lu bilang kan nggak bisa jualan di sana. Hmm. Contoh misalnya gue punya website nih. Hmm. Gue punya website untuk orang iklanin produk mereka. Hmm. Itu apa? Itu jatuhnya advertising. Oh, advertising. Cuman gini, let's say misalnya gue punya website, gue jual barang di website gue nih, Mm-mm. lu bisa belanja dong sebagai user biasa. Yes. Nah tapi lu nggak bisa buka toko di tempat gue. Oh, Tapi jadi kalau lu mau jual barang di tempat gue, berarti ada perjanjian di belakang dong, oke. untuk gue bisa jual barang lu kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan marketplace, lu boleh buka spot di sana, Boleh. boleh dalam tanda kutip buka lapak Boleh. di sana kan. Boleh. Oke, jadi satunya, berarti ngomongnya kalau marketplace ini dalam kasarnya tuh kayak pasar ya, pasar Pasar tapi lah. elektronik. Gitu ya. Iya. Contoh kayak misalnya kita ngomongin TC Mangga 2 Ya. ada satu marketplace yang dimana isinya ya memang orang-orang jualan dengan toko Ya, berbeda. ya. Tapi kalau e-commerce itu kayak outlet, Iya benar. ya kan, gitu. kayak outlet kayak misalnya gue punya brand baju nih, terus gue buka outlet, orang nggak boleh dagang di situ. Betul. Kalau orang Betul. mau dagang di sono, ya udah berarti lu mesti kasih gue komisi atau Iya, kayak consignment atau gimana kan. Bener. Nitip jualan kayak gitu. Beda Jadi, gitu. gampang Ya? itulah kayak di mall itu marketplace jatuhnya lah. Oke. Tapi kalau lu punya outlet sendiri ya lu e-commerce kayak gitu. Ya, misalnya kita ke mall nih ada iBox itu adalah market e-commerce-nya. E-commerce-nya. Itu commerce-nya ya, Ya, berarti. cuman Oke. di mall itu kan banyak yang jualan. Nah, itu marketplace kayak gitu. Gue baru tahu, Bro. Berarti kalau misalkan e-commerce ini, jadi misalnya kita ngomong nih e-commerce itu kalau misalkan kita ngomong nih, kita sebut brand aja ya, yang Oke. gede-gede ya. Karena kita ngomongin jelek-jelek kan. Oke. Kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu kan. Berarti itu mereka jatuhnya marketplace, Marketplace. bukan e-commerce. E-commerce itu karena secara marketing, branding itu udah orang-orang taunya e-commerce. Tapi sebenarnya kalau lu mau tahu lebih detail itu beda Oke. kayak gitu. Nah, kalau contoh e-commerce yang kita tahu sehari-hari apa? Eh mungkin kalau gue sebut mungkin lo tahu nggak tahu ya. Ya, Jadi salah satu contohnya itu ada seperti Jakarta Notebook, Jakarta Notebook nggak tahu. Zalora. Zalora gue tahu. Zalora itu kan kalau misalnya lu mau buka toko di sana, lu nitip barang. Oke. Tapi gue gak tahu ya sekarang ya. Dulu sih kayak gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi contoh-contohnya adalah contoh deh kayak Alfamart punya website gitu. Bisa jualan. Iya. Atau mungkin lu mau beli barang-barang hypebeast ada website sendiri, itu e-commerce kayak gitu. Oh iya kan kalau Alfamart sama Indomaret kan dia kan tempat belanja nih. Tempat belanja. Tapi produknya kan bukan merek dia. Betul. Orang kerjasama sama Betul. dia, ada pembagian hasil dan lain-lainnya. Betul. Oh, oke, sekarang gue tahu bedanya. Cuman kalau marketplace ini lu boleh buka tokonya. Sebanyak-banyaknya terserah. Lu boleh buka, lu bisa masukin katalog, lu bisa Betul. masukin review segala Betul. macam gitu kan. Tapi Betul. kalau e-commerce itu dioperasikan oleh satu kepalanya itu. Satu kepala. Jadi jatuhnya kita ada kontrak eksklusif ya sama Betul, mereka ya. betul, Jadi betul. oke. Nah kalau lu lebih fokus kemana? E-commerce marketplace? Hopefully sekarang marketplace, cuman nanti kedepannya pasti gue pengen punya website sendiri lah. Mantap, e-commerce Gitu. sendiri ya jadinya. Oke deh, lu coba gue mau nanya nih, kan kita, nah ini fun fact sedikit ya, kita kilas balik nih sama masa lalu kita yang alay-alay jamet-jametan ya. Iya kan kita dulu kan dance ya, Iya. kan ketemunya di dunia dance juga. Pertama ketemu kita di ini ya, lomba dance ya, Lomba di TSM dance. ya, Trisakti Sekolah Manajemen.
ketemu ngobrol-ngobrol, ajak latihan bareng, akhirnya kita ketemu di satu circle lagi, Musical.ly itu. Betul. Yang sekarang sudah menjadi TikTok. Sekarang udah jadi TikTok. Nah, berarti gua liatnya dulu lu memang dancer nih. Iya. Ya kan, lu content creating, lu juga main Musical.ly dulu ya, kita bikin rap smashan. Iya. Ya kan, sempet naik ya walaupun sedikit alay ya. Cuman ya works lah pada zaman itu. Keren ya pada zaman itu ya. Keren. Nah, menurut terus, kita keren. Menurut kita keren. Gua enggak tahu menurut orang gimana Iya, kan. iya. Nah, terus followers kita sempet banyak nih, sampai berapa ribu kan. Gue mau nanya, kenapa waktu itu lu stop? Oke. Sebenarnya balik ke mental ya. Sebenarnya mental. Cuman kalau misalnya apakah menghasilkan, sebenarnya menghasilkan, bener dong. Bener. Kita create konten, kita punya followers, kita menghasilkan. Bener. Dapat endorse, dapat brand deals dan sebagainya, menghasilkan. Cuma balik lagi, lingkungan gua itu gak bisa menerima itu. Jadi mungkin pertemanan gua atau mungkin circle gua atau mungkin yang gak gua kenal. Tapi mereka pernah lihat gue. Itu kan diomongin gitu lah. Diomongin gitu. Gue juga ngerasain sih kayak gitu. Di saat kitanya dulu masih muda, masih rapuh lah kayak gitu kan. Kayak wah gila. Gampang banget digoyangin mentalnya ya. Kalau sekarang kan kita bodo amat ya, penting uang kan. Betul. Yang penting uang kan. Nah, waktu itu kan kita ya namanya masih nyari jati diri, masih puber. Even bahkan kalau misalnya kita lanjutin, kita bisa make money banyak banget dari sana. Benar. Sebenarnya gitu. Dan itu fun kan? Yes, it's a fun thing to do ya. Itu kan sesuatu yang seru ya. Betul. Bikin konten itu ya. Ya waktu itu ya pasti lu juga dapet endorsement lah ya. Gue lihat kan waktu itu lu sempat berapa di endorse kan. Itu lumayan waktu itu kita endorse tuh 200.000, 250.000 untuk anak SMA sih lumayan. Iya kan? Cuman ya memang itu udah jadi resiko jadi seorang public figure ya. Cuman yang kedua, alasan kedua sebenarnya salah satunya adalah kayaknya ini kalau gue pribadi ya, ini gue nggak judge buat konten kreator yang buat konten seperti itu ya. Buat gue pribadi, nggak mungkin gue bikin konten gitu terus. Ya ada masanya. Dan gue ini kan ya, gue cowok lah, lu cowok, kayak pasti pengennya bisnis lah gitu kan. Kita pengennya bisnis. Bukannya kayak gitu nggak jelek ya, tapi bagus. Cuman gue yang pada saat itu lagi rapuh-rapuhnya dapat mental yang begitunya dari circle gue, terus lama gue mikir kayaknya gue juga nggak mungkin nih kayak gini terus. Bener kayak gitu. Ya kalau gue sih dulu lucu ya stopnya. Kan gue SMA tuh mau masuk kuliah kan. Ya pikir-pikir kan anjir, ntar gue masuk kuliah diledekin nih konten gue gini kan. Kayak gitu. Kayaknya gue harus. Lagi gue baru udah kuliah. Oh ya kan lu lebih tua dari gue ya. Lu udah berapa? 2 tahun ya? Setahun 2 tahun dari gue. Setahun 2 tahun lah. 97 ya lu ya? Ya setahun di atas gue kan. Berarti lu kan udah masuk duluan. Itu pas gue mau masuk kuliah tuh, gue hapus semuanya bro, sampai YouTube-nya walaupun rame kan. Tapi lu berarti belum ada omongan apapun dari lu nya sendiri aja gitu? Udah. Di teman-teman SMA gue udah ledek-ledekin gue, cuman ya ledeknya sewajarnya lah, masih bullyingnya tuh bullying tingkat bercanda. Kayak gimana? Kayak, weh gila nih si Sandrak nih, weh ini dong Musical.ly dong sama gitu dong gitu, masih gitu. Tapi kadang gue jabanin dan mereka have fun juga. Cuman ya kadang lucu aja. Terus kan sebenarnya sarkas kan? Sebenarnya sarkas. Cuman akhirnya mereka kayak ih seru juga ya. Masuk lagi ketagihan gitu loh. Ada beberapa yang ketagihan. Terus kayak gue sempet cerita juga kan sama lu kan, sampai gue ke Malang ke Jogja. Waktu itu perpisahan ada yang minta foto. Nah, cuman ya pas lu mau masuk kuliah itu udah sesuatu yang berbeda gitu loh, bro. Ngerti kan, lu udah masuk masyarakat dan judge-nya lebih kencang. Cuman fun fact-nya emang di saat itu fansnya banyak sih. Iya lumayan. Cuman kan ya waktu itu kita sosial media waktu itu belum seberkembang sekarang. Betul. Jadi kita nggak tahu sebenarnya sosial media kalau waktu itu kita tahu opportunity-nya bakal sebesar ini, bakal sepowerful. Gak bakal stop gua. Kita nggak bakal stop, gua bodo amat orang ngomong apa kan. Cuman ya udah. Kalau kita mau ngomong seharusnya mah nggak ada habisnya, bro. Kalau gitu mah seharusnya dulu gua beli Bitcoin. Iya kan, satu keping aja kan. Satu keping aja udah enak kan. Ya cuman ya udahlah. Berarti emang perjalanan karir dulu tuh unpredictable ya. Berarti kita sama-sama bisa dibilang dalam tanda kutip banting setir ya. Banting setir banget sih. Banting setir. Terus berarti kan lu ngedance, lu stop juga kan. Ngedance masih sih cuma buat have fun aja ya. Udah gak sama sekali, bro. Udah gak sama sekali beneran ini. Di rumah pun gak ini. Itu kan gue bener-bener yang dancernya bener-bener sampai ikut battle, competition kan. Oh iya, dulu kan ini kan ikut freestyle battle juga. Iya, kan? freestyle battle. Bener-bener kayak into banget lah ke dance gitu. Street dancer. Tapi bisa sampai totally stop gitu sih. Emang unpredictable sih. Iya. Tapi memang ya kalau gitu ya. Kalau orang bilang hidup kadang gak sesuai pesanan. Ya kan, semua harus kita siap. Cuman berarti lu masuk kuliah, sempet di Cibir tuh di kuliah. Jadinya lu stop content creating di Musical.ly, bagian Musical.ly itu. Abis itu lu ngapain? Gue kuliah sambil kerja. Kerjanya di? Gue kerja di perusahaan. Jadi gue kerja full time
dari jam 9 sampai jam 5. Jam 6 gue ngampus. Lu kuliah dari jam berapa? Dari gue kuliah startnya jam 6 sore. Jam 6 sore. Berarti lu kerja dulu. Kerja dulu gue. Jam 11 sampai jam 5. Dari jam 9. Jam 9 sampai jam 5. Oh, 9 to 5. 9 to 5. Malamnya lu kuliah? Malamnya gue kuliah. Okay. Lu tau kan betapa lelahnya terus dapat cibiran begitu. Iya, kayak lu mentalnya udah nggak kuat ya. Mungkin kalau fisik mah enak kayak tinggal tidur doang kan selesai. Iya. Tapi kalau mental kan otak gitu ya. Iya benar. Oke. Tapi sampai tempat kerja lu nggak ngomongin gitu? Itu salah satu reason gue kenapa gue tiap kali masuk kantor gue nggak pernah mau kasih tau akun sosial media gue. Oke. Sampai segitunya gue. Isinya begitu. Tiap kali tanya Instagram apa, gue nggak main Instagram gitu. Kayak gitu. Tapi nggak ada satupun yang kayak nemu lu di explore gitu. Pernah. Ada. Pasti ada dong. Ada. Cuman mereka kayak ya masih oke lah, nggak kayak di circle lu gitu lah. Iya. Masih oke lah. Karena mungkin lebih dewasa ya mereka ya gitu kan. Karena kehidupan perkuliahan lebih serem dari dunia kerja ya. Parah bro. Tapi sekarang kalau disuruh pilih gue mau pilih balik kuliah. Apa gitu? Soalnya masalah dulu kuliah bro, nggak ada kewajiban cari duit bro. Oh iya. Iya kan? Cuman ya walaupun akhir-akhir kan kita, kalau lu kan dari awal emang udah sambil kerja kan? Gue ambil kerja. Kalau gue baru akhir-akhir kerja, jadi awal-awal kan nggak ada. Cuman ya itu pelajaran hidup lah ya. Itu seru ya sekarang kalau ngomongin tinggal ketawa doang ya. Padahal waktu itu kita sedih orang nggak ada yang tahu ya. Sakit banget. Iya kan sakit banget cuy. Cuman oke lah udah lewat. Abis itu lu kerja di mana? Gue kerja di beberapa company sebenarnya. Gue termasuk tipikal yang cukup sering pindah ya. Kutu loncat. Cuman prinsip gue gini. Kalau misalnya ya tapi sebenarnya ini kalau gue ya, gue nggak memaksa orang ya. Kalau gue misalnya kerja, gue merasa itu udah monoton, kayak udah nggak ada lagi yang bisa gue gali, gue lebih baik gue pindah. Karena lu kerja selain cari duit lu nyari explore. Gue nyari pengalaman, nyari ilmu kayak gitu kan. Mau mengembangin diri lah ya. Karena kan jatuhnya kan memang ningkatin value dulu. Betul ya. Cuma pada saat itu emang belum ngerti ya value ya. Cuman guanya udah dari dalam diri udah ada ya. Iya udah ada. Karena cibiran itu kayaknya. Bisa jadi mau jadi apa mau pembuktian. Iya pembuktian sih. Lebih gitu tuh pembuktian. Waktu itu di company, berarti lu kerja di beberapa company nih. Yang paling sering itu lu dapat jabatan apa? Atau lu memang lu ngincar? Oke. Pertama layaknya anak sekolah ya, baru lulus, kita taunya apa sih? Accounting, marketing, admin, dan selesai kan? Ya. Nggak tahu lagi gitu. Nggak tahu lagi. Ya lagi ya admin gitu. Benar-benar admin. Maksudnya CV juga belum penuh kan? Iya. Mau diminta ke company ini juga susah. CV juga interview juga masih gagap kan? Benar. Bener banget ya. Zaman dulu tuh belum ada tuh content creator yang kayak tips-tips untuk menghadapi interview HRD. Nggak ada ya dulu ya. Sekarang mah udah enak ya. Itu pun orang masih ada yang malas bingung. Berarti gue interview keras lu ya. Ini menarik sih. Gue gak pernah ngomong nih ya. Gue interview selama hidup gue itu lebih dari 30 kali. Oke. Yang keterima berapa? 6? Hampir keterima semua. Hampir keterima semua. Tunggu. Lu kerja sekali kerja berapa lama di satu perusahaan sampai lu loncat? Gue kerja nih, tapi kan kadang ada penawaran lain kan, ya gue interview dulu aja gitu. Gue mikirnya apa tuh gak? Gue ngelatih ketika gue ngomong sama orang, sama gue jadi tahu kira-kira HRD itu nanyanya gimana sih. Template-nya mirip-mirip ya? Template-nya cukup variasi sih, cukup variasi. Cuma dari situ gue jadi tahu kayak gitu. Dari awal dulu gue gemeteran, gagap jadi lancar. Oke. Oh berarti salah satu, gue baru ingat banget. Dulu kan lu agak pendiam ya bro. Iya betul. Iya kan, pertama kali gue ketemu lu agak pendiam ya. Pendiam banget gue. Iya kan, tapi kalau di sosmed lumayan bawel. Kalau ketik lumayan bawel, tapi kalau ketemu lu pendiam bro. Seinget gue lu pendiam. Diam banget gue. Sekarang lu komunikasi udah lumayan lancar. Ya kan, udah lancar malah kan. Udah ngonten udah lancar banget ngomongnya. Berarti lu memang pengalamannya belajar dari situ. Dari interview. Dari interview. Berarti nggak sia-sia ya bro. Kalau misalkan orang memang dia interview atau mau ditolak mau diterima nggak sia-sia karena ada sesuatu yang bisa ditarik. Iya. Cuman kan gini bro, kebanyakan orang itu nerima jeleknya doang. Maksudnya negative thinking lah. Sebenarnya tiap kali kita ngelakuin apapun itu pasti ada positifnya. Persepsi. Iya persepsi. Persepsinya gimana? Lagi kita interview nggak terima, tapi kita belajar cara ngomong, pertanyaan HRD itu gimana, kayak gitu. Cara jawab yang benar gimana, gitu kan. Jadi ada apa ya? Ada gambaran ke depannya ngadepin masalah yang sama, solusinya harus berbeda. Betul. Iya sih. Jadi pengalaman. Baru begitu lu kerja sampai akhirnya lu buka usaha kapan? Gini. Jadi singkat journey gue ya. Jadi gue ketika kerja di admin, gue bosen nih. Monoton. Ya. Input lagi, keyboard gitu. Terus lah kayak bosen banget. Depan komputer gitu. Depan komputer terus kan. Kayak kerjaannya cuma bolak-balik toilet aja kerjaan. Kalau ada yang chat lu bales, nggak ada ya udahlah, masa kita mau duluan chat ya kan. Udah gitu dulu gaji berapa sih? Itu kan kayak mau fun juga nggak bisa. Bener. Akhirnya
terjun ke sosial media spesialis. Gue nyobain tuh dunia sosial media spesialis. Berarti lu pindah ranah. Gue pindah ranah. Heeh. Modal nekat. Sekarang sosial media spesialis, dulu sosial media itu belum banyak lah. Jabatannya juga belum banyak. Masih tabu, masih abu-abu. Secara gaji juga masih abu-abu. Iya. Gue maksa diri untuk terjun dengan modal CV gue yang seadanya, dengan modal gue pinter ngomong aja. Oke. Akhirnya gue diterima, gue belajar dari situ. Terakhir akhirnya gue terjun ke digital marketing, belajar lagi, explore lagi, terakhir e-commerce. Oke. E-commerce belum pernah gue sentuh karena e-commerce kan baru kan. Sebenarnya baru beberapa tahun ini sebenarnya baru booming. Dulu orang kan taunya kan kayak Kaskus gitu-gitu kan. Belum ada e-commerce gitu. Blog dulu kan ya. Blog gitu kan, atau orang jualan di FB kayak gitu kan. Friendster, oh enggak ya? Friendster Friendster nggak sempat ya. Itu zaman gue SD gila. Gue tahu Friendster, cuma gue nggak tahu ada jual beli apa nggak di situ. Nggak ada. Udah mati bro kayak. Even di BBM jualan kan kadang kan. Ya dulu gue MLM jualan lewat BBM, broadcast BBM. Nah. Terus minta orang, tolongin dong bro, broadcastin bro. Iya kan? Iya. Akhirnya gue terjun ke e-commerce, kerja di company e-commerce. Gue liat, wah menarik nih. Konsep pelajaran digital marketing gue bawa ke e-commerce ternyata berjalan cukup lancar, cukup mulus. Oke. Terus gue kepikiran, kenapa gue nggak coba jualan aja nih dengan metode dropship. Oke. Waktu itu dropship belum se-booming hari ini. Berarti lu kayak berawal jadi dari nol modal juga kan? Nol modal, sebenarnya nol modal ya? Nol modal jatuhnya sih. Cuman gue modal buat nalangin aja. Tapi sebenarnya kan enggak gitu kan. Gue bakal beli kalau ada penjualan dong. Ya, kalau nggak ada penjualannya lu nggak beli. Kalau nggak beli, berarti kalau cancel ya beda cerita. Kayak gitu. Akhirnya gue coba jalan-jalan, ekspor ternyata jalan. Dan selama ini yang gue sharing di tips and trick di YouTube gue itu semua pengalaman pribadi gue sebenarnya. Oh, tapi memang pengalaman pribadi itu adalah sebuah pengalaman, sebuah guru yang paling apa ya namanya, jitu. Betul. Ya kan? Berarti ya orang juga belajarnya enak, gak teoritis. Betul. Karena udah based on pengalaman dan relate. Betul. Jadi kadang tuh ada audience gue yang nonton. Kalau ada yang nonton ya. Iya. Ada yang nanya nih kayak, kok kenapa lu kasih tau yang kayak gini tips and triknya? Emang ini bisa? Ya bisa, gue yang nyoba gitu. Iya. Itu semua pengalaman pribadi gue. Gue sharing gitu. Karena lu pernah nguji. Udah teruji lah ya. Gue pernah nguji. Iya. Kayak gitu. Oh, hebat juga. Berarti lu memang awalnya jadi nggak sia-sia dong, lu pertama kan kerja sama orang nih untuk nyari polanya segala macam. Pasti ada sesuatu yang bisa lu copy kan? Pasti. Iya kan? Terus baru buka sendiri. Takut gak lu pas pertama kali buka? Jujur nggak? Kenapa? Karena kan dropship sih ya. Ya benar-benar. Gue jadi gini, waktu dulu gue mikir. Jadi tuh gue tipikalnya tuh suka mikir tuh malam. Sama. Lagi pas mandi. Kalau gue pas lagi nongkrong di WC. Ya kayak gitu kan. Jadi dateng kan. Lagi sendiri gitu kan malam-malam. Gue suka catat di buku. Oke. Catat di buku. Ya, apapun yang kepikiran lu catat di buku. Gue catat di buku. Oke. Buku gue Angry Bird ya. Jadi bukan buku-buku yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau sekarang lu lihat Angry Bird lu merasa beliin lah buku yang bagusan. Iya, nanti enggak apa-apa deh, ntar kita beliin lah. Bukunya yang binder gitu kan, yang keren, yang hitam ya. Angry Bird bro, yang bener aja lu bro, bikin malu. Yang penting kan bisa ditulis, bro. Tapi enggak apa-apa, Angry Bird-nya itu sekarang omsetnya ratusan juta. Ya kan? Ya kan, ide kan dari Angry Bird ya. Terus gue mikir kayak bisnis apa yang resikonya paling rendah tapi memungkinkan untuk sustain jangka waktu lama? Dropshipping. Awalnya gue kepikiran. Oh, pertama gak kepikiran. Gue apa ya? Itu nggak satu hari dapet ya bro. Maksudnya kayak hitungan minggu, bulanan. Akhirnya gue mikir, kenapa gue nggak coba jual barang orang gitu. Gue coba jual di online berdasarkan ilmu yang gue dapet dari pengalaman gue di company. Ternyata jalan. Gitu. Berarti basicnya adalah banyak orang yang menjual barang tapi nggak ngerti marketingnya. Kebanyakan mereka ini nggak ngerti marketingnya, nggak ngerti produknya, sama nggak mau mulai lah. Nggak mau mulai. Tapi kalau lu kan mulai aja dulu. Gue mulai dulu. Pasti ada jalan. Kayak slogannya siapa tuh? Mirip-mirip. Brandnya belum masuk ya. Coba kalau masuk gue sebut ya. Nggak, itu bercanda ya guys ya. Masuk ke gua aja. Wah, Den, diambil Den. Ambil Den. Tenang bro, bentar lagi ada TV. Oke, jadi ya yang penting lu modal nekat mulai dulu kan. Benar. Berarti, tapi gue salut nih. Gue mau nanya ya. Yang dimiliki orang tuh, misalnya gini, orang pasti punya modal. Uang mah ada, ya kan. Mau bisnis sekarang 100.000 mungkin jarang lah ya. Cuman kalau 1 juta ada, ya kan. Kalau 1 juta, gue yakin pasti ada. Dan orang juga banyak yang punya uang 1 juta. Entah itu uang dia, uang orang tua. Tapi pada saat itu,
Iya bisa juga pinjol loh. Ya udah. Sekarang pinjol gampang kan. Even sekarang di marketplace ada pinjaman. Iya, nah ada pay later juga lagi. Iya kan? Itu kan dipakai buat itu. Iya. Tapi jangan pakai buat modal usaha ya. Ini disclaimer ya teman-teman ya. Kita tidak menghimbau, tidak menyarankan untuk pinjol-pinjolan ya. Cuman maksudnya achievable. Kalau memang mereka optimis bisa ngemodalin usaha dari pinjol ya nggak apa-apa. Iya. Cuma maksudnya waktu itu kan belum ada pinjol. Waktu itu tuh lu mikir oke lah, lu cari yang zero modal nih, lu jualin barang orang. Tapi abis itu kan lu akhirnya menjadi supplier. Betul. Nah, berarti pertanyaan gua itu kurang tepat tadi. Pertanyaan gua yang gua revisi ya. Pertanyaan gua adalah pada saat lu dari dropshipper untuk akhirnya berani melangkah untuk nyuplai barang, berarti lu udah taruh modal dong. Iya. Ada kemungkinan loss dong. Ada kemungkinan rugi dong. Betul. Ada kemungkinan bangkrut gak? Betul. Ada kemungkinan lu jual modal. Betul, ada. Apa yang bikin lu berani loncat? Oke. Jadi gini. Kan ini yang susah ya, Ya kan? orang-orang kan. Jadi gini, gue tuh ini manajemen risk gue sendiri ya. Oke. Ya dulu gue gak tau lah manajemen risk, cuman otak gue aja itu. Iya kan? Sekarang baru tahu lah gitu. Sekarang baru tahu istilahnya. Iya, istilahnya. Dulu gue gak tahu. Yang gue tahu pokoknya ketika gue ngelakuin sesuatu pasti ada resiko. Gimana gue ambil resiko yang paling rendah dan cara solve-nya tuh gimana. Oke. Akhirnya gue kuliah kerja, gue jualan. Kalau gue rugi, gue dapat gaji. Bener dong? Overtime. Berarti lu overtime. Gue rugi, gue dapat gaji. Gue modalin barang gue dari gaji. Bayar kuliah dari gaji. Udah. Ini luar biasa pemikirannya. Sebenarnya pemikirannya bukan luar biasa sih. Pasti banyak juga orang yang tahu jawabannya. Iya. Tapi yang sulit itu adalah kita udah tahu sesuatu. Itu mah gampang ya. Mengetahui sesuatu gampang, denger dari orang tahu. Sekarang yang nonton ini aja denger lu ngomong, mereka jadi tahu sekarang kan. Tapi yang susah adalah begitu lu udah tahu sesuatu, melakukannya gimana? Nah, itu pertanyaan buat lu tuh. Begitu lu udah kepikiran, itu berarti planning dong. Awalnya dari planning. Berarti misalkan gua mau memanage resiko gua dengan cara kalau gua buka bisnis pasti ada resiko bangkrut, ada resiko rugi. Cara gua menangani resiko rugi, gua sambil kerja. Jadi gua nggak lepas nih, gua nggak resign. Iya kan? Tapi yang gua harus korbankan sekarang kalau misalkan gua kerja sambil usaha sambil kuliah adalah waktu nongkrong gua, waktu gua. Apa yang membuat lu kayak ya udah fine gua nggak usah nongkrong, tapi gua cari duit. Oke. Lu masih muda loh, waktu itu lu berapa? Iya. Waktu itu lu berapa? 18, 19 kan. Dan sekarang juga masih 24 ya, 25 ya tahun ini ya. Iya, tahun ini 25. Tahun 25 kan, cuma udah setahun kan. Nah, waktu itu lu masih usia golden age loh. Iya, lagi masih yang seru-serunya nongkrong loh. Waktu itu gua juga belum mulai kerja. Apa yang membuat lu kayak oke, gue korbanin deh semua waktu nongkrong gue mulai kerja. Oke, menarik. Gue ini laki-laki sendiri. Oke, maksudnya gimana nih? Dari 3 bersaudara. Oh iya. Gue bingung ya. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya laki-laki sendiri tuh jomblo atau gimana ya? Laki-laki sendiri. Ya maksudnya laki-laki sendiri dari 3 bersaudara. Ya, gue laki-laki sendiri. Dan gue paling kecil. Oh, lu bungsu? Nah, lu paling kecil kan? Iya. Bungsu kan? Iya. Nah ini menarik nih. Biasa yang daya juangnya tinggi lu sulung. Betul, biasanya gitu kan. Gue paling kecil dan ini jujur aja, gue bukanlah dari orang kaya. Oke. Gue bukan dari orang kaya, gue bukan dari orang yang cukup. Oke. Biasa aja ke bawah. Agak. Ya oke. Terus? That's why gue kuliah ambil kerja. That's why juga gue kuliah bayar sendiri. Jadi gue buka aja. Dulu gaji nyusahin ya. Ya, dulu kan gaji 2,7 lah. Zaman-zaman dulu lah itu 2,7. Gue bayar kuliah itu nyicil. Boleh kan, diperbolehkan 4 bulan. Sebulan 2 juta. Gue cuma 700 sebulan. Dan itu buat gue survive. Oke. Gue gak pernah jajan. Gue gak pernah. Gue asal gue sekolah aja gak pernah minum minuman bersoda. Karena gue gak ada uang jajan. Di kala itu. Jadi itu yang buat gue mikir. Salah satu reason gue masuk ke content creator yang kayak buat Musical.ly itulah untuk survive. Tapi gue dapet hujatan itu. Oke. Ya mental gue makin kena dong. Iya, gue ngerasain sih. Karena gue mirip lah sama lu. Iya, lu kayak gitu kan. Maksudnya kayak tekanan keluarga kita udah cukup. Nah, kita nggak perlu tekanan lebih lagi dari ini ya. Oke. Terus jadi sebenarnya kan orang kan kadang mikirnya kayak lu terakhir begitu, lu juga bisa nyalain keadaan itu. Sebenarnya nggak juga kan. Benar juga. Lu bisa merubah itu gitu kan. Akhirnya gue mikir kayak gue juga nggak mungkin kayak gini. Udah gue fokus kerja aja. Ya udah gue overtime nggak apa-apa gitu. Yang penting gue bisa survive. Gue bisa nyenengin keluarga gue gitu kan. Ya udah itu salah satu reason gue sebenarnya. Oke. Ini unik nih. Gue salut sama lu nih. Kenapa tuh nggak? Karena pada saat misalnya ada loh banyak orang justru ya. Ini yang gue temuin. Pada saat mereka dilahirkan di posisi yang kurang beruntung kayak kita gini, mereka akan melihat kayak
itu jadi pembenaran diri. Ya. Untuk tidak sukses. Ngerti Ya. nggak lu? Kalau mereka misal kayak sampai sekarang hidup mereka masih kekurangan, kita tanya kenapa sih lu nggak mau maju? Gimana gue mau maju? Lu orang-orang yang maju punya privilege. Ya. Kita kan, dia. gue dari lahir udah begini. Gue nggak ada privilege sama sekali loh. Bener. Gue miskin 7 turunan bilang. Sampai lu belek daging gue, tulang gue ada tulisan miskin gitu kan. Tapi ada juga orang-orang kayak lu. Ya. Yang lu kurang ya kan, dari keluarga yang lu bilang tadi apa maaf ya, agak kurang gitu kan. Tapi lu melihat itu sebagai suatu motivasi. Gue harus merubah nasib keluarga gue. Betul. Nah itu hebat tuh. Nah ini lu tapi ini yang pertanyaannya susah nih. Tapi lu sadar nggak dari mana lu bisa mendapatkan mindset dan pemikiran itu? Biasa kan kalau kayak gitu orang ada role modeling. Yeah. Ada role model yang lu kayak panutin gitu. Gue harus jadi kayak dia karena dia dari background yang sama kayak gue nih, tapi sekarang sukses. Okay. Ada nggak lu role model kayak gitu? Sejujurnya gue nggak ada role model. Tapi setiap kali gue pulang ke rumah, gue nyesek. Karena ngeliat keadaan. Oke, itu motivasi paling kuat sih sebenarnya. Iya, jadi kan? Apinya udah ada gitu. Ya realitanya udah ini ya. Pada saat lu pulang lu ngeliat kayak gitu kan lu nyesek dong. Lu pengen mengubah itu. Lu pengen ada perubahan. Lu lihat tiap hari lu kayak gitu kan. Ya itu lu gak akan pernah hilang motivasinya. Tiap hari lu lihat gitu kan. Jadi sebenarnya sehebat-hebatnya tapi ini tidak bermaksud memojokkan motivator ya. Yeah. Tapi sehebat-hebatnya motivator, sekeren-kerennya motivator, memotivasi kita akan lebih kuat motivasi dari dalam diri. Iya. Benar ya? Setuju. Ya kan motivasi hidup gitu. Bener. Hidup yang memotivasi ya. Jadi kayak ini keadaan susah nih. Ini udah cukup nih. Nah, gue bingung nih sama orang-orang nih. Kan suka banyak ya yang komen-komen gitu ya. Gue lihat di Instagram orang, ada juga yang nanya gue di DM kan. Kok minta motivasi dong supaya bisa semangat kerja kayak Koko. Koko motivasinya gimana? Gue tinggal jawab gampang. Gue setiap kali lihat rekening gue sedih. Bener gak? Dulu pas gue lagi bener-bener berjuang gak ada uang, gue liat rekeningnya itu udah cukup motivasi. Emang lu mau kaya aja perlu dimotivasi? Gue bingung sama orang-orang yang kaya aja mesti dimotivasi. Emang beban hidup lu gak cukup memotivasi lu kerja, bener gak? Iya kan? Iya ini hebat sih, gue salut sih. Ya sebenarnya lebih ke perspektif ya. Ini semoga aja memberkati audiens kita. Yang nonton mungkin yang memang dari ya belum masih berjuang lah ya bisa dibilang ya. Kita juga masih berjuang sih. Cuma maksudnya yang berjuangnya lebih telat dari kita. Semoga termotivasi juga dengan ceritanya Rio. Ternyata Rio ini ya bisa dibilang cukup sukses ya di dunia marketplace tanpa privilege orang tua. Oke. Nah, terakhir ini gue lihat akhir-akhir ini gue lihat lu kan sering konten ya. Nah, kalau content creating ini lu misinya apa sih sebenarnya nih sosial media lu? Oke. Ini sebenarnya salah satu reason gue ya, kenapa gue bikin konten gitu sih, tips and trick dan sebagainya. Gue itu jujur aja gue cuma mau net dari brand deal saja. Dari apa? Dari brand deal saja. Oke, dari brand deal ya. Dari AdSense lah gitulah. Iya. Cuman konten edukasi berapa sih AdSense-nya? Iya. Konten itu berapa sih AdSense-nya? Den, kita nih kena nih Den. Wah. Tolong dong ini brand, kita butuh brand nih. Berapa sih? Aduh. Kita ngebuat audiens susah-susah, niche market banget kan. Berapa sih dapetnya gitu. Tapi dua kenapa sharing tips and trick, karena gue merasa penonton gue adalah gue yang dulu. Oh, lu mau membantu diri lu dalam tanda kutip ya, diri lu yang zaman dulu gitu dulu. Ya. Dimana dulu gue setengah mati cari ilmu dari kerja, pindah sana pindah sini, belajar segala macem. Sekarang udah ada YouTube dan sebagainya, ya udah silahkan lihat gue lah gitu. Berarti tujuan lo adalah membantu ya. Lu memang mau ngasih value kan. Cuman ini ya tadi kita sempat ngobrol juga dikit ya. Memang lu social media ini content creating tuh cuman iseng ya. Iya. Cuman hobi aja sebenarnya. Ngelobi aja ya. Tapi tetap lu fokus utamanya di ini kan. Di bisnis tetap. Ya full time-nya tetap di bisnis. Oke. Nah kalau ngomongin bisnis nih. Sabar. Gue mau nanya deh. Gue lupa tadi. Lu kuliah apa sih sebenarnya? Manajemen HR. Nah tuh. Gue bingung tuh. Manajemen HR jatuhnya ke bisnis kan. Nah berarti ini sebenarnya edukasi itu tidak menentukan profesi kita ke depan ya. Ada juga orang yang banting setir kayak kita ngedrift gitu kan. Ya sekarang gue manajemen aja masa kerja sosmed gitu. Nah, gue aja yang lulusan marketing communication kagak buka online shop. Sebenarnya kan harusnya gue jadi sorry. Harusnya gue jadi social media spesialis kan. Ya, walaupun tapi gue gak nyesel sih. Tapi lu juga gak nyesel dong. Pasti dari pelajaran kuliah ada sesuatu yang bisa lu terapkan dalam bisnis lu sekarang. Iya kan, people development segala macam. Oke, tapi belajar psikologi gak sih? Enggak belajar. Itu kan lebih ke ya memang lu penjurusannya dari psikologi ke HR. Gue manajemen ke HR. Itu belajarin apa? Sebenarnya nih. Jangan bilang sebenarnya ya, gue nggak tahu ya. Enggak. Sebenarnya gue tidur di kelas. Sebenarnya gini. Salah tahu aja. Gue nggak tahu beneran. Lu nggak tahu gunanya apa? Enggak. Jadi yang gue dapet di saat kuliah ini jujur aja ya. Kan lebih ke presentasi.
Maksudnya presentasi itu Jadi gimana? gue anak malam kan lelah bro. Ngerti gak sih, anak malam lelah. Ya mereka kampus juga tahu lah lelah kita gitu. Jadi lebih ke presentasi, buat tugas gitu. Iya, maksudnya apa yang lu pelajarin di presentasi Cuman itu doang, kayak cara ngomong, terus Q&A gitu-gitulah. Jatuhnya kayak komunikasi dong. Iya. Ya ada lah pelajaran kayak gitu-gitu, kayak aku lebih ke accounting sebenarnya, accounting. Cuman ya nggak kepake. Accounting. Oh, accounting ini kayak mata kuliah umumnya gitu ya? Iya. Yang memang Banyak pelajaran itu. umum yang harus dipelajarin. Ada sih pembelajaran bisnis ada. Cuman sejujurnya gak relate sama gue yang sekarang. Oke. Kayak cuman gimana sih cara bangun bisnis dan sebagainya. Ya udahlah ya, zaman sekarang kalau nggak ada gelar kan pandang rendah katanya Iya, gitu kan. Yang katanya. penting ada gitu kan. Kalau sekarang udah sarjana dong. Udah dong. Iya, sama gue sarjana ya. Oke. Sarjana. Nah, yang satu nih. Lu harus tahu ini orang. Itu lu kuliah berapa lama gue tanya? Oh, itu sebenarnya gue sebenarnya harusnya pas. Cuti. Enggak, gue harusnya tepat. Oke, Tapi harusnya ada- 3,5 tahun. ada Harusnya satu- 3,5 tahun. Enggak 4 dong. Oh, 4 tahun. Iya, 4 tahun kan ya. Nah, cuma ada kendala. Kendalanya uang. Bukan. Apa? Karena di kampus gue ada sistem poin. Oh, Bonus. ya bukan, Dan. Ini non point akademik gitu loh. Kayak Iya. kegiatan di luar Iya, kampus iya. harus ngapain gitu. Nah, gue ada 1 poin kurang. Itu adalah poin untuk kunjungan industri ke perusahaan. Ya gue anak pagi nggak bisa datang dong. Kocak nih orang. Gue anak malam nggak bisa datang dong. Kan bisa cuti. Ya, agak berat ya. Terus. Kan gimana sih? Kadang kita kerja di kantor aja udah pulang lebih awal aja kan udah gak enak kan. Benar, Kan ya. kita harus kuliah. Segan. Iya, kita lembur nggak pernah gitu. Iya, iya. Cuti lagi kan. Oke, jadi lu gara-gara itu doang. Nggak ada itu doang. Terus gimana tembusnya? Ya gue nunggu setengah tahun. Oke. Tapi akhirnya lewat lah Udah, ya. udah. Berarti 4,5 tahun. Pas setengah tahun jatuhnya. Iya. Kalau gue sih, Cuma karena poin. gue 4 tahun. Gue juga telat setengah tahun. Nah ini sebelah kita nih, yang di belakang kamera nih. Berapa tahun, Den? 4,5. Sama, 4,5 juga. Iya. Tapi harusnya 3,5. Iya. Cuma Harusnya 3,5. nggak kayak gue kan, gara-gara poin kan. Agak. Kalau dia udah kebanyakan duit. Oh. Males gue kuliah kata aja. Udah bayar disuruh-suruh lagi. Katanya, males gue udah bayar disuruh-suruh lagi. Ngomong ya. Ya pokoknya gitu dah. Nanti lu ngobrol sama dia. Tanya kenapa? Gitu. Ya. Oke, berarti tapi banting setir ya jatuh intinya ya. Banting setir. Berarti kesuksesan itu nggak ditentukan dari edukasi, walaupun edukasi formal itu juga membantu kita dalam kesuksesan. Iya. Cuma tidak 100% menentukan. Setuju Betul, ya kalau betul. dengan statement itu ya. Oke, nah aku mau nanya nih. Tadi ngomongin bisnis kan. Sekarang lu lagi kerjain project apa nih? Oke. Di marketplace lu? Sekarang kan emang lagi buka toko baru gua. Lagi develop brand lah, lagi develop brand. Produknya? Produknya fashion. Cuma Fashion. fashion Terus? wanita. Asik. Ini udah teaser nih. Semoga ada audiens cewek ya. Jadi cuman gue belum bisa announce di sini karena masih develop. Cuman hopefully tahun ini bisa running lah, bisa running. Oke. Jadi nanti kalau misalnya emang udah running pun gue akan open kok. Kayak yang mau resell, yang mau dropship silahkan, gue open banget itu. Oke. Kalau yang sekarang lu fokusnya produk apa sih? Sekarang gue lebih ke home and living. Apa? Home and living. Home and living. Oke, Barang-barang, perabotan. Ya, dalam rumah lah, isi dalam rumah. Panci, Panci baskom gitu ya. yang unik-unik juga sama kayak Wah, berarti customer-nya banyak ibu-ibu nih. Ya. Nah, ya, untuk ngomongin ibu-ibu nih. Untuk ngomongin ibu-ibu nih, inget nih. Mau nanya dong, kalau misalkan lu kalau shop nih. gitu. Kan kalau dulu ya, kita content creating tuh dicibirin di komen kan, Yap. netizen kan. Yap. Kalau online shop kan juga begitu, Iya. review nggak jelas. Iya. Coba, ini kan selama ini kan kita lihat cuma dari kontennya Rio doang nih. Kalau teman-teman nanti boleh follow Instagram Rio ya. Nanti kita promosi ya. Nah, di Instagram Rio ini Rio ternyata juga sering bikin konten-konten kayak customer review aneh-aneh gitu ya. Iya. Nah, itu kan di konten kita lihatnya. Gue mau nanya dong, secara pribadi nih, lu ada cerita nggak yang paling lucu, paling kocak menurut lu, paling geleng-geleng kepala dah? Itu pernah gue posting. Jadi customer itu beli barang. Jadi kan gue punya barang yang punya warna. Let's say warnanya merah, putih, hijau, hitam. Hitam. Dia beli putih. Oke. Tapi gue tulisnya bahasa Inggris. White, green, red, black gitu kan. Dia beli yang white. Dia kasih bintang 1. Dia bilang, kenapa yang datang white bukan putih? Ini aneh anjir. ini aneh banget. Iya. Itu yang beli ibu-ibu. Gue gak tahu kan. Oh, ya kan nggak bisa lihat ya. Kayak yang beli ibu-ibu deh. Iya. Anjir. Dia bilang kenapa yang datang white bukan Iya, putih. Iya. Tapi kan lu kirimnya memang warna putih kan? Sesuai putih. Dia foto kok. Kenapa yang datang saya pilih putih, kenapa yang datang white gitu. Ini aneh anjir. Tapi maksudnya putih sama white kan sama kan? Iya. Apa menurut tunggu. Dia bilang kenapa yang datangnya white bukan putih? Kalau dia ngomong kenapa yang datang putih bukan white, mungkin kita bisa
kita bisa menalar gitu ya. Oh mungkin menurut dia white adalah biru. Ya. Tapi ini dibilang kenapa yang datangnya white bukannya putih. Iya. Tapi kan white putih. Iya. Apa dia buta warna? Oh, gue gak tahu. Gue gak tahu ya itu. Apa mungkin orang iseng kali ya? Mungkin gak sih pembeli iseng kayak gitu? Pernah, iya ada. Jadi pernah ada yang kasih komen kasih bintang 1. Bintang 3. Dia bilang, sorry kasih bintang 3 karena yang sempurna cuma milik Tuhan. Karena apa? Yang sempurna cuma milik Tuhan. Ya. Capek gak tuh? Capek. Pengen ngomong kasar gue kan. Seenggaknya kalau gitu 4 lah ya. Iya. Kan kurang 1 ya. Kalau 5 baru sempurna ya 4 lah kalau gitu kan. Karena lu tau gak sih bro, kalau kita dikasih ulasan jelek, performa toko kita turun. Kalau performa toko kita turun, produk kita tuh untuk muncul di atas tuh agak berat. Ya. Itu. Karena kan kalau misalkan pakai search engine-nya di itu kan ketemu kan pasti yang ada yang filternya based on review. Iya. Ya kan based on bintangnya berapa kan performa kerjanya. Iya. Nah, kalau kayak gitu lu bisa appeal enggak sih ke Tokopedia? Gak bisa. Tokopedia atau Shopee atau apapun itulah. Gue cuma bisa minta customer untuk ganti. Oke, lu memohon customernya Gua untuk ganti dengan sopan. Dengan sopan atau gue kasih voucher. Oh, ada Ada yang berarti gini bro kelemahannya, ya kan? Kesel gak sih lu kalau kayak harus kayak gitu? Karena maksudnya gini loh, itu kan bisa jadi pembeli cuma ngejebak lu biar dia kasih diskon untuk seterusnya. Betul. Contohnya misalnya gue membeli lu nih, cuman gue gak bakal lakuin ini ya. Misalnya aja ya, misalnya gue membeli lu nih, terus gue mau dapat diskon dari lu next purchase. Jadi gue kasih lu review jelek supaya lu memohon gue ganti ke bintang 5, tapi lu kasih gue voucher. Bisa juga cuman sebenarnya agak kelihatan ya. Agak kelihatan pola-polanya yang bener-bener memang lu ngincer sesuatu sama enggak gitu. Kalau ini pure memang ngekiin sih. Iya. Terus lu ngadepinnya gimana? Kalau misalkan memang lu ngeliatnya ini orang ngincer nih, tetap lu kasih gitu. Betul, gue paling lucu deh. Gue suka balasin gini. Kak, kenapa suka kasih bintang 1? Semoga Tuhan memberkati. Sarkas gitu ya. Semoga Tuhan berkati. Kalau nggak bilang gini, bro. Semoga kakak sehat-sehat ya. Iya, gue suka gitu. Iya. Terus mereka bilang apa? Gak kan itu. Jadi kalau dikasih ulasan kita bisa balas. Tapi dia nggak bisa balas lagi. Oke. Pokoknya di ending di situ Tuhan berkati udah. Oh, jadi lu balas di komennya ya? Iya, di komennya. Oke. Terus gue lihat tuh ada yang lucu nih. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya. Kita cerita lucu ya. Gue lihat di konten lu kan ada orang dia bilang beli kan. Dia dari dia di Jogja atau Surabaya gitu ya. Yang dia kan minta kirim paketnya. Terus lu tahu dong kalau udah intinya beda kota sama lu kan. Nah, beda kota kan nggak mungkin nyampe sehari kan. Iya. Terus dia bilang kayak saya kasih bintang berapa dulu ya karena habisnya barangnya nggak sesuai. Belum nyampe. Terus dia bilang kan, iya bu atau pak atau kak gitu kan. Soalnya kan kakak di luar kota, nggak bisa nyampe sehari. Ya siapa suruh nggak bisa nyampe sehari lah. Orang gila ya. Itu banyak banget. Maksudnya kayak ini use your common sense lah. Maksudnya kayak pakai apa ya? Logika dasar aja. Gitu tuh, yang bebas ongkir tau gak? Ya kalau bayar dia masih berhak komplain lah ya. Iya. Ini bebas ongkir bro. Maksudnya terus kayak kenapa ya orang-orang tuh nggak mikir gitu ya bahwa untuk yang namanya jadi gini nih kan kalau gue udah tahu ya berarti tapi ini koreksi gue kalau gue salah ya. Maksudnya supaya kita bisa ini dalam proses pembelian ya, proses jual beli. Misalnya kita mau beli barang nih, gue beli barang dari lu, berarti gue kan harus kontak. Ini ibarat gini, gue kontaknya nggak langsung ke lu dong, berarti gue kontak lu lewat si marketplace, entah itu Tokped, Shopee atau apapun itu kan. Gue kontak lu lewat marketplace dan gue kasih uang ke marketplace, bener dong? Ya. Gue kasih uang ke marketplace dan di hold sampai gue selesaiin pesanan, bener nggak? Betul. Semuanya begitu kan Betul. sekarang kan. Nah habis itu orderan diterima sama lu, pembayaran udah diverifikasi sama marketplace-nya, lu proses penjualannya, lu kirim dan lu kirimnya juga bukan dari lu kita langsung dong, pasti pengiriman lewat kurir. Nah ini tuh udah 3 pihak, bener nggak bro? Iya bener. Ini kan udah dari pembeli, 4 malah. Pembeli, penjual, marketplace, kurir pun eksternal walaupun sekarang marketplace juga ada yang punya kurir kan. Nah ini kan udah 4 pihak nih, jadi sebenarnya sistemnya nggak boleh segampang itu, maksudnya bukan nggak boleh, nggak segampang itu, tidak seperti di toko offline kan. Nah toko offline pun juga lu harus datang ke tokonya segala macam, nggak bisa komplain. Jadi maksudnya sabar aja lah teman-teman, walaupun ini window shopping kan, online shop, tapi kan tetap harus ada ini step by step ininya kan, prosedurnya kan. Nah yang lucunya adalah orang pada saat ada satu masalah mereka nggak mau cari tahu akar masalahnya apa, salahinnya pasti penjual. Jadi gini, banyak customer tuh yang nyalain ekspedisi, tapi kita yang kena sellernya. Oke, kok gitu sih? Jadi mereka tuh mengira kayak si platform marketplace ini adalah ekspedisi. Oke. Padahal itu punya kita sellernya gitu. Jadi kalian nih para customer mereview bintang 1 itu adalah buat kita, bukan untuk ekspedisinya. Oke. Nah salahnya di situ. Nah ini menarik nih ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini ngebahas ini juga sebagai pembelajaran bagi teman-teman. Kan maksudnya orang yang jualan di marketplace itu juga orang usaha. Kita nyari duit kan. Jadi kalau bisa
kita jangan menghambat rezeki orang. Betul. Kalau memang sebenarnya beneran nggak memuaskan dengan alasan yang make sense, ya oke lah, it's fine. Oke. Itu fair, kasih Iya, bintang fair. 1. Dan ada nggak yang kayak gitu? Ada juga dong Ada, pembeli yang ada, benar-benar pasti. memang lu kesalahan gitu ya. Hmm. Nah itu masih fair. Cuman kalau misalkan Kalau ini yang fair gak bro? Jadi gini. gimana coba nah ini gue mau denger nih yang aneh-aneh nih. Coba yang menurut lu aneh Misalnya gimana? nih, contoh ya, ini contoh doang. Misalnya gue ngejual tas misalnya. Oke. Udah harga 30.000. Murah gak? Murah lah. Murah dong. Kok yang datang ibaratnya ya, kok yang datang gak kayak LV? Ya Tuhan. Terus itu yang Berat ya, Dan. gini, barang mahal gitu. Iya. Barang mahal, kualitas gak sesuai dengan brand ini. Ya beda lah gitu. Kok gitu sih? Gue bingung deh sama orang-orang ya. Kenapa sih? Nggak, maksud gue kayak apa sih yang dipikiran pembeli pada saat mereka ngetik kayak gitu? Kayak lu expect-nya apa sih? Nah, gue gak ngerti. Gila lu, aneh banget. Gila. Tapi Main blow kan? gue sampai bingung mau ngomong apa. Enggak, ini gue masih meresapi ya. Kayak kenapa sih ada aja orang kayak gitu? Iya. Aneh loh. Maksudnya kayak gini loh, pada saat lu udah menentukan untuk beli barang murah, ya udah lu udah siap dengan kualitasnya dong. Betul. Kalau lu dapat kualitas bagus ya udah berarti ini toko bagus, langganan. Iya. Selesai kan? Iya. Kalau lu beli barang murah, dapat kualitasnya yang agak kurang ya udah lu wajarin lah. Memang lu keluarinnya segitu Iya. kok. Balik lagi kan ada harga, ada kualitas kan. Iya. Kayak Dan gitu. ya kecuali beda ya. Misalnya di deskripsi dijanjinya yang keren-keren. Nah, Iya salah. kan? Salah, makanya gue setiap kali belanja di workshop juga sering tuh deskripsinya bilang baca deskripsi sebelum membeli gitu kan. Oke, terus tapi nah, customer yang suka kasih bintang-bintang 1 ini gue bingung deh, harapannya apa ya? Gue kadang aja ya, misalnya nggak usah marketplace deh. Misalnya kayak kita ngomongin ojol ya, on demand service ya. Kan kayak ojol, GoFood segala macam, GrabFood gitu-gitu kan. Kan kita juga bisa kasih bintang dong, bisa kasih rating. Terkadang ada beberapa driver tuh yang memang agak ngeselin. Lu Ya. pasti pernah dapet kan, Ya. kayak etikanya kurang segala macam, komunikasi nggak jelas, datang barangnya tumpah terus nggak minta maaf, malah minta uang parkir segala macam. Ada dong. Ada. Nah itu aja gue mau kasih bintang 1 Gak tega kan? nggak tega. Maksudnya kayak ya udahlah, namanya human error, dia udah kerja seharian capek kan. Iya. Nih kenapa ya ada orang tega aja gitu ya? Maksudnya ya kayak begitu. Sebenarnya tapi ini nggak salahin orang ya. Jadi bukan berarti kalian wajib kasih bintang 5. Cuman make sense dikit lah. Kalau kayak gitu kan nggak make sense. Gue bingung apa yang di benak mereka ya. Iya. Pernah juga gini. Jadi gini, kalau ini lu menilai ini salah siapa? Lu beli barang, let's say lu beli kaca nih. Lu kirimnya pakai reguler. Oke. Rentan pecah gak? Rentan. Pasti pecah dong. Kecuali dia beli asuransi pengiriman atau dia bubble wrap. asuransi. Oke. Asuransi. Jadi pas dia nyampe pecah, gue suruh klaim. Bisa. Clear. Uang balik, barang yang pecah itu ya udah keep. Tapi pecah. Bintang 1 gue. Kok gitu sih? Tapi barang pecah. Kan lu sebagai seller memang udah tanggung jawabnya untuk, tapi mungkin gini bro, mungkin ya, nih gue sedikit ngomong rasional ya, mungkin dari packaging kali bro. Gue udah bubble. Lu udah bubble wrap lagi, cuman kalau kirimnya keluar kota kan banting-bantingan ya. gitu. Udah di stikerin fragile malah kan. Udah. Barang pecah belah kan. Iya. Gampang pecah belah kan. Ya itu sih udah salah ekspedisi. Ini kita nggak mau jokin ekspedisi, cuman memang ya apa ya, kejadian-kejadian seperti itu mungkin terjadi dalam pengiriman ini kan barang kan. Ya itu juga di luar kendalinya. Even gue kadang pernah sama orang gini bro, di sama-sama Jakarta nih, pakai ojol aja kak. Ya. Nggak mau. Instan ya? Iya. Nggak mau. Maunya reguler, murah kan? Iya. Nggak mau, pecah, gue yang salah. Iya nih, lucu ya kayak gitu. Ya, jadi ini bahan edukasi juga ya buat audiens. Tapi nah, ini yang biar bermanfaat deh. Siapa tahu kan ini nonton ada yang mau beli, ada yang mau jadi mungkin seperti lu juga bro, nge-role modeling lu kan. Coba lu kasih tips-tips. Kalau misalkan udah kayak gitu, lu ngadepinnya gimana? Dengan hati dingin dan segala macam gitu, kayak tips and tricks gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian jadi penjual dimanapun ya, mau kalian jadi owner kayak segala macam, sebenarnya kalian tuh harus sabar sebenarnya. Sabar, jangan sampai emosi kalian tuh ngelahap diri kalian. Karena kalau misalnya kayak gitu, yang ada pertama customer bisa kabur. Yang kedua, customer yang udah menyesal kayak belanja di toko lu gitu, at least kan kita bisa tarik dia lagi kan, dengan kayak kebaikan kita gitu, kita bisa kasih voucher atau mungkin kita bisa kasih barang free lah yang mungkin kecil-kecil yang murah-murah, tapi kan buat dia sedikit reda emosinya kan. Nah sebenarnya harus sabar, jangan sampai juga karena kalian jadi emosi, kalian ngomong kasar atau segala macam, kalian juga bisa di report. Customer itu bisa nge-report kita, bisa di screenshot chat kita gitu. Jadi sabar-sabar lah, karena kan juga ujung-ujungnya kalau misalnya kalian punya karyawan, kalau kalian nggak bisa kontrol emosi kalian, juga karyawan kalian nggak ada yang betah kan. Benar. Ya intinya adalah kalau udah bisnis nih, kita nggak boleh
biarin emosi kita menguasai kita ya. Iya. Semua harus diselesaikan dengan hati yang dingin dan Betul. logical thinking berarti. Ya? Betul. Oke, tapi itu smart sih kalau misalkan memang sebagai tanggung jawab lu kasih mereka voucher nih. Berarti kan wah ini voucher kalau nggak dipakai sayang nih. Iya. Next purchase. Iya. Win-win solution dong. Berarti iya. Soalnya lu nggak rugi juga ya bro. Berarti kalau kayak gitu ya. Let's say gue kasih lu, oke nih, gue kasih voucher 5.000, lu minimal belanja misalnya 100.000. Gue profit 15.000 barang itu, ya gue masih cuma 10.000 dong. Oh iya luar biasa. Berarti strategi bisnis. Wah ini hitung-hitungan lu juga kenceng nih. Luar biasa ya. Ya. Tapi make sense ya. Iya. Oke. Ih mantep juga ya bro ya. Jadi sebenarnya kayak kasih voucher bukan cuma-cuma, ya jauh-jauh lu beli lagi gitu. Oke. Berarti sekarang nih lu masih running, lu ada karyawan? Ada. Yang nge-packaging dan segala macam. Berarti sekarang udah lumayan ada sistem ya, walaupun sistemnya masih developing ya. Baru ntar lu ada project selanjutnya lu bikin juga. Ini true businessman teman-teman. ya, bagus. Oke, semoga sukses ya bro, ya kan ke depannya. Ini thank you banget loh sebelumnya loh udah datang ke sini teman-teman. Nah, jadi hari ini kita belajar dari Bro Rio Gandhi nih untuk membangun sebuah bisnis itu dia butuh sustainability, benar ya, dan butuh proses yang cukup panjang dan kita harus bersabar. Betul. Pastinya. Gak ada yang instan lah. Kayak bisnis tuh gak ada yang instan. Kebanyakan juga banyak yang komen di gua bro, kayak gua baru 1 bulan jualan belum ada yang pecat telur nih. Ya elah gitu kan. Ya elah bro, baru 1 bulan ya kan, belum 3 tahun. Iya. Ya tapi kan kalau cuman ada banyak orang bilang kan bisnis itu lebih baik ditesnya dalam 3 tahun. Iya. Baru kita bisa nilai apakah ini sukses atau enggak. Iya. Makanya kan biasa ada bisnis udah running 3 tahun dia baru cut loss di tahun ketiganya. Iya. Akhir tahun ketiga kan. Berarti itu penentuan apakah ini bisnis bisa sustain ke depannya atau memang umurnya udah nyampe sini aja. Entah dia tutup bangkrut rugi atau misalkan dia udah balik modal ya udah ditutup karena pikir ini nggak bisa sustain ke depannya. Tapi gue ada saran sebenarnya. Gimana tuh? Buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Jadikan bisnis kalian terakhir itu, jadikan bisnis kalian ini adalah bisnis terakhir kalian dan anggap modal yang kalian punya itu modal terakhir. Jadi lu bener-bener serius. Oke. Kayak gitu. Jadi lu ibaratnya bakar kapal nih dalam tanda kutip. Iya. Kalau ini nggak works ya udah selesai semua gitu. Jadi padahal lu masih bisa, cuman lu menganggapnya kayak gitu. Oke, masih mentalnya kayak gitu ya. Iya, menganggapnya gitu. Oke, mantap banget nih. Terus kalau gitu berarti ya semoga kedepannya content creating lu juga lancar. Karena teman-teman tadi kita udah ngobrol ya sama Bro Rio ya. Jadi teman-teman, boleh nih promosi nih bro. Kalau misalkan Instagram lu, ya kan, lu kan suka content creating. Instagram lu, YouTube lu jadi boleh kasih tahu mereka. Di YouTube ketik aja Rio Gandhi. Kalau Instagram Rio Gandhi _ Oke, yang kalau YouTube Rio Gandhi, Instagram Rio Gandhi _ Oke, nanti lihat di deskripsi ya sama nanti tadi editin. Oke, thank you. Oke deh, sip. Sukses juga buat podcast ini ya. Wih, ini keren banget. Amin. Ini podcast bisa dibilang podcast yang bener-bener ngobrol pertama gue loh. Wih, emang biasa podcastnya ngapain? Ngomong sendiri ya? Ngobrol sama orang. Ngobrol tapi mungkin kayak seputar edukasi. Maksudnya produk dia atau gimana. Kalau ini kan bener-bener ngobrol lepas kan. Iya. Ini sampai ceritain cerita hidupnya Bro Rio loh. Tapi terkadang memang cerita hidup itu juga bisa memotivasi orang ya. Jadi teman-teman ini hilangkan mindset bahwa kalau misalkan kalian nggak punya privilege sebesar orang lain, ya kan? Itu bukan berarti kalian tidak bisa sesukses orang itu, ya kan? Nah, terkadang privilege itu cuman bonus. Tapi kunci kesuksesan yang paling utama adalah di mental kita, di mental kita. Effort kita dan motivasi dalam diri, betul ya? Dan positive thinking. Sama gue juga inget nih dari tadi kita ngobrol, gue nggak pernah denger Bro Rio bilang ada mentor, ada partner bisnis, gak ada. Berarti lu bener-bener sendiri. Jadi nggak ada alasan, gak bisa bilang karena gue nggak punya partner yang tepat segala macam. Kalau misalkan kita memang bener-bener punya mental yang benar dengan mindset yang tepat dan persepsi yang baik, pasti bisa sukses. Bisa ke depannya. Betul. Tapi ya support keluarga, orang terdekat, pasangan pasti penting. Keluarga lu support dong pastinya. Support. Iya, nah itu teman-teman ya. Jadi sekarang udah enak difasilitasin sama kita juga ya. Kita udah undang Bro Rio untuk teasernya. Kalau kedepannya teman-teman menarik ya, kayak kayaknya mau belajar lebih lanjut nih tentang apa namanya bisnis di marketplace ya kan, di digital market ya kan. Boleh nanti lihat di kontennya Bro Rio juga. Nanti next time kita boleh undang lagi lah ya. Setelah project lu yang itu berjalan, kita undang lagi. Sip. Thank you banget Bro Rio. Sehat selalu. Oke. Sukses ya podcast ini. Keren. Thank you and see you guys in the next podcast. Dadah. Thank you.